kasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita ada pada nama yang ke-87. Bacaan firman terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai 22. Yeremia 8 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan kalau Bapak Ibu sudah telah menjumpai bahagian firman ini, maka ayat-ayat yang luar biasa ini akan kita baca berbalas-balasan atau bersahut-sahutan. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu sudah ayat ganjil, dan ayat yang ke-22 nanti kita bacakan bersama-sama. Yeremia 8 ayat 18 sampai 22. Dan jika Bapak Ibu sudah telah menjumpainya, dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi, dan mari dengan suara yang mantap kita bacakan berbalas-balasan. Demikianlah firman Allah yang diambil dari Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 22, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sangat pedih. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Bersama-sama, tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 22 dari Yeremia 8 ini, karena di dalamnya terdapat nama Yesus Kristus Tuhan kita, nama yang ke-87 seturut kesaksian Alkitab. Dan sekaligus ayat ini mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Ayat 22 Yeremia pasal 8, sekali lagi demikian firman Tuhan. Tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Garis bawahi kalimat menarik ini, tidak adakah balsam di Gilead. Nama Yesus Kristus yang ke-87 adalah balsam dari Gilead. Balsam sama dengan balsam. Balsam dari Gilead, itulah nama Yesus Kristus yang ke-87. Jika dia menyandang nama ini, pasti ada makna yang besar bagimu, bagiku, bagi gereja Tuhan di muka bumi ini. Karena itu lebih mengkaji nama yang luar biasa ini, saya akan tarik perhatian kita untuk 3 hal. Yang pertama, Yesus Kristus balsam dari Gilead berbicara tentang ia adalah Tuhan yang di atas. Dengarkan sekali lagi, menyandang predikat nama Yesus Kristus balsam dari Gilead, menggambarkan bahwa ia Tuhan yang harus ditaruh di atas segala-galanya, karena dia mahal dan berarti. Balsam adalah sesuatu yang sangat berarti pada zaman itu. Ribuan tahun yang lalu balsam telah menjadi barang mahal, barang yang berharga. Karena itu kafilah Masih ingat peristiwa Yusuf dijual ke tanah Mesir? Masih ingatkah bagaimana mereka iri hati kepada Yusuf? Oleh karena ayah mereka yang bernama Yakub memperlakukannya secara istimewa. Dia diperlakukan istimewa dengan baik, makanan yang diberikannya, tingkah laku bapaknya kepada dia, bahkan jubah warna-warni diberikan kepada Yusuf dan bukan kepada yang lain. Pemberian yang terlalu overacting menimbulkan iri hati. Pemberian yang melebihi takaran yang wajar menimbulkan culas, iri hati, dan dengki orang lain. Maka kakak-kakak dari Yusuf menjadi iri hati. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka takut kepada bapak mereka. Maka satu waktu mereka pergi mengembalakan kambing domba dari bapaknya dengan makan waktu yang beberapa hari. Maka sebagai orang tua, anak-anak yang tidak pulang beberapa hari menjadi khawatir dan cemas. Maka dipanggilnya Yusuf yang tinggal di rumah. Sekarang kau bawa bekal dan cari kakak-kakakmu di mana dan berikanlah bekal ini kepada mereka.
Sebagai seorang anak yang muda dan penurut, dia dengar kata. Ini sikap baik dari Yusuf. Walaupun dimanjakan tetapi dengar kata. Biasa anak dimanja tuh kurang ajar, tidak dengar kata. Tapi yang satu ini tidak. Walaupun menerima perlakuan yang istimewa tapi tidak manja. Haleluya, dia turut perintah ayahnya. Maka ditelusuri berbagai daerah lepas kepada daerah, berbagai kota kepada kota lainnya. Bacaan-bacaan sebelumnya dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Maka dia temukan orang dan dia bertanya, kau melihatkah ada sekian banyak orang dari orang Israel yang mengembalakan kambing domba orang tuanya? Mereka berkata, kesanalah kau seberang sungai itu, daerah itu atau padang itu. Maka dari jauh dia melihat abang-abangnya dengan penuh pengharapan bahwa bekal yang diberikan ayah akan diberikan mereka. Tapi lain lagi pandangan mereka terhadap dia. Mereka berkata, tengoklah jago mimpi itu datang, mari kita akhiri nyawanya. Dia berpikir baik terhadap abang-abangnya, tetapi abang-abangnya berpikir buruk terhadap dirinya. Maka Alkitab berkata, maka ditangkapnya Yusuf, disobeknya baju warna-warni itu sebagai kepuasan hati mereka. Dan ada sumur tua tidak jauh dari situ, dimasukkanlah Yusuf ke dalam sumur itu dengan harapan hendak dipengapakan ke dia. Lalu Alkitab berkata, sementara mereka duduk dan makan, mereka mengangkat muka dan melihat sekelompok kafilah yang sedang lewat. Dan inilah kalimat yang perlu kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 25. Kejadian 37 ayat 25 berkata, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead. Garis bawahi, datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Garis bawahi ada kalimat yang berkata yang membawa damar, balsam. Ada kata balsam di situ. Kafilah-kafilah Ismail dalam zaman dulu sudah tahu bahwa balsam dari Gilead itu sesuatu yang berharga mahal. Karenanya mereka membawa ke Mesir untuk di sana diperdagangkan. Mana mungkin orang membawa barang-barang murah dalam perjalanan yang jauh. Barang murah tidak perlu dibawa, merepotkan, untungnya nggak seberapa. Tapi kalau orang membawa sesuatu dalam perjalanan yang jauh, pasti itu bernilai tambah, bernilai tinggi. Seluruh rumah pun dijual tidak sebanding dengan yang dibawa itu. Dalam pelarian orang selalu membawa yang termahal supaya dijadikan penyambung hidup, dijadikan barang-barang untuk membela hidup itu sendiri. Dan kalau ada orang-orang Ismail yang bernama kafilah membawa balsam dalam perjalanan ke Mesir, dengar sobat, itu barang yang mahal dan bernilai tinggi. Jika Kristus menyandang kata balsam dari Gilead, berarti dia sedang menaruhkan dirinya sebagai suatu barang mahal di mata kita. Apa Yesus murah bagi kita? Apa Yesus itu barang murah yang bisa diperdagangkan hanya karena senyuman wanita yang tidak seiman dengan kita? Apakah Yesus itu barang murah untuk ditukar dengan senyuman seorang pria yang tidak seiman denganmu? Haleluya, dengar. Apa Yesus itu barang murah yang kau bisa tukarkan hanya dengan pangkat sedikit yang ditantang dalam tantangan dunia ini? Bosmu di kantor berkata, baik kau boleh naik pangkat asal Yesus kau lepaskan dari tangan. Kita sedang hidup pada masa di mana tantangan iman berkadar tinggi. Adik-adik gadis, dapatkah kau berkata dalam ibadah ini, biar aku mati sampai mati tidak menikah asal Yesus tetap di pihakku? Dapatkah kau pemuda-pemuda tampan yang ada hari dalam ibadah ini dan berkata, biarlah aku mati dalam keadaan lajang, tidak beristri, tidak mengapa, asal Yesus tetap di pihak. Berapa banyak orang yang tukar namanya yang tadinya Markus menjadi nama titik-titik hanya oleh karena pangkat dan kedudukan. Karena bagi dia Yesus itu murah. Tapi bagiku dan bagi kita mendengarkan khotbah hari ini, Yesus lebih mahal dari apapun. Haleluya. Dialah balsam dari Gilead. Dia Tuhan yang berharga mahal.
Darahnya begitu mahal, kata-katanya begitu mahal, langkahan kakinya begitu mahal, uluran tangannya begitu mahal. Mahalnya jangankan dia, kata-katanya pun begitu mahal. Penghulu laskar di kota Kapernaum berkata begini, kau tidak usah datang di rumahku, kau terlalu mahal bagiku. Aku tidak layak menerima kau di rumahku. Sebutkan saja sepatah kata itu cukup bagiku. Bayangkan penghulu laskar pangkat tinggi, kata Yesus saja mahal, apalagi orangnya. Saya tidak tahu sejauh mana pengertianmu terhadap Yesus Kristus. Sampai kau begitu menjualnya dengan 30 keping perak seperti yang diperbuat Yudas muridnya. Saya tidak tahu seharga apa Yesus di matamu. Senilai 30 keping perak. Senilai setumpuk uang yang batasannya cuma pada lubang kubur. Semahal pangkat yang kita tidak bawa serta di hadapan hadiratnya nanti. Pada waktu muka ketemu muka dan mata ketemu mata. Dia tidak butuh pangkat dan kedudukan kita karena dia lebih berpangkat dari siapapun. Dia tidak butuh uang kita karena langit dan bumi, lautan dan segala isinya punya dia. Haleluya. Jika saja kita menaruhkan Kristus mahal di mata kita. Balsam dari Gilead. Yang diperdagangkan orang-orang pada zaman itu. Hidup kekristenan itu merupakan satu gerakan yang tak terhentikan. Dapatkah orang menghentikan kegerakan Tuhan itu? Orang bisa membakar gereja, tapi orang tidak bisa membakar Yesus Kristus, kepala gereja. Orang bisa memancung kepala penginjil, tetapi orang tidak bisa memancung Yesus Kristus yang diberitakan sang penginjil. Haleluya, orang bisa membom gerakan kekristenan itu. Tapi orang tidak bisa membom Yesus yang ada di antara mereka. Yang berkata di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Sungguh mahal Tuhan bagi kita. Dia melebihi yang kau anggap mahal. Haleluya. Karena mahalnya balsam dari Gilead itu. Bukan saja diperdagangkan para kafilah. Tetapi Yakub menyadarinya pada waktu anaknya telah dijual ke Mesir. Yakub tidak menyadari bahwa anaknya itu menjadi orang gede sekarang di Mesir. Dia menjadi orang kedua dari Mesir. Firaun tidak bisa punya kuasa apa-apa lagi. Semua jatuh ke tangan Yusuf. Karena Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Di mana dia bermimpi di sungai Nil. Di mana biasa dia mandi. Muncullah 7 ekor lembu yang tambun. Bagus dipandang mata. Tapi sedang makan rumput di pinggir sungai Nil itu. Tidak berapa lama kata Alkitab muncul pula 7 ekor lembu yang kurus kerempeng. Hanya kulit membungkus tulang. Ngeri pandangannya. Lalu tiba-tiba kata Alkitab 7 lembu yang kurus ini menelan 7 yang gemuk ini, tetapi tinggal tetap kurus kerempeng. Saking kagetnya dan menakjubkan mimpi itu, Firaun terjaga dari tidurnya. Dipanggilkannya semua orang pandai di istananya untuk mengartikan mimpi itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup dan mampu. Ancaman diberikan Firaun, dalam tempo seminggu ini kau tidak bisa mengartikannya, bayarannya adalah nyawamu sendiri. Mendengar berita itu, maka seorang yang pernah ditolong Yusuf di penjara, narapidana juga dia, penjawat minuman Raja Firaun. Dia ingat, wah, ada seorang yang pernah artikan mimpi. Tapi orang ini narapidana. Bagi Tuhan tidak jadi soal. Tuhan bisa pakai siapa saja, narapidana kah, mantan narapidana kah, pembunuh kah, perampok kah, pencuri kah, asal dia merelakan dirinya menjadi alat Tuhan. Maka penjawat minuman ini lapor sama raja, daulat Tuanku, waktu aku menjadi mantan narapidana, maka aku pernah jumpa seorang namanya Yusuf. Hikmat dan roh Allah ada dalam dirinya dan dia bisa mengartikan mimpi seseorang.
Bagaimana tuanku? Kalau Tuhan tidak keberatan, panggillah orang itu. Dan aku jamin dia bisa mengartikan mimpi Tuhan. Maka tidak berapa lama datanglah kereta Firaun ke penjara. Apa enggak kaget? Tuhan tuh kadangkala Tuhan yang bikin kaget. Apa enggak kaget? Penjara gempar. Biasa yang datang ini algojo untuk pancung kepala, kali ini datang kereta terhiaskan permadani. Weh, narapidana saling pandang memandang, apa aku yang akan dijemput? Model kayak Lola kata temannya, potongan ada jahitan kurang, tahu? Model kayak Lola dijemput Firaun. Yusuf tidak terlalu berpikir yang muluk-muluk. Dia tahu bahwa Tuhan yang tahu segala perkara itu, ada saat dan ketikanya bagi tiap-tiap orang. Dia tenang saja. Tiba-tiba turun penjaga dan berkata, buka penjaranya, panggil Yusuf. Yusuf yang mendengar namanya kaget. Aku? Ya, benar kau dipanggil. Tanggalkan bajunya dan kenakan baju istana. Bayangkan, Tuhan tidak susah dan kekurangan akal untuk mengganti baju narapidana dengan baju istana. Haleluya. Jangan cari baju istana karena itu Tuhan punya. Nanti saatnya Tuhan kasih. Yang penting iring di kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Jadi saudaraku sekalian, tiba-tiba Yusuf naik di keretanya Firaun. Coba bayangkan. Dan begitu sampai di istana, maka raja berkata kepada Yusuf, apakah benar kau yang menafsirkan mimpi orang ini? Betul tuanku, sebagaimana kata Tuhan. Kau bisa mengartikan mimpiku? Bukan aku tuanku, tetapi Allah yang kusembah oleh datuk nenek moyangku Abraham, Ishak dan Yakub. Dia juga yang akan membantu aku menafsirkannya. Beritahukanlah mimpi Tuhan. Maka dikasih tahu tadi tentang 7 lembu yang gemuk dan yang kurus itu. Maka dia berkata, tuanku, 7 ekor lembu yang ketambun lambang dari 7 tahun kelimpahan. Sedangkan 7 yang kurus itu lambang dari 7 tahun kekeringan. Yang Tuhan harus buat sekarang ialah pada waktu berkelimpahan, Tuhan bikin lumbung-lumbung yang banyak. Di seluruh pojok negeri, di tempat-tempat yang strategis. Dan dikala nanti musim kemarau datang, Tuanku sendirilah yang akan menjadi penjual satu-satunya. Dari gandum-gandum itu untuk supply kebutuhan orang-orang sekitar. Dan Tuanku akan menjadi ternama. Firaun langsung bilang, daripada gue cari orang lain susah-susah, kenapa lu aja sendiri gue angkat. Oh, begitu ya, nggak apa-apa juga sih. Maka diangkatlah Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Maka Firaun memberikan cincin pada jarinya, dikenakan baju mentereng, dan diarak keliling kota. Orang sepanjang jalan di depan berkata, Yusuf Raja Muda, Yusuf Raja Muda. Maka ibu-ibu yang lagi masak pun berhenti menghentikan kompornya dan lari berhamburan keluar, membuat pagar betis dan menyaksikan apa yang sedang terjadi. Dan tahukah kau di antara orang-orang yang menonton itu ada istri Potifar pun ikut menyaksikannya. Siapa istri Potifar itu? Yang telah membuat ulah sampai Yusuf difitnah masuk penjara, iya toh? Jadi otomatis Yusuf di atas kereta melayangkan matanya dan melihat semua orang yang sedang buat pagar betis. Mata ketemu mata dengan tante Potifar. Ini tidak ada di Alkitab, ini cuma kira-kira aja. Maka mata ketemu mata dan dia berkata, Badersem. Apakah kata Badersem itu? Badersem artinya bulan yang sudah hilang cahayanya. Di Mesir, gak jauh dari kota Kairo, ada kota bernama Badersem. Itu kota yang diperkirakan Potifar berdiri di situ dan melihat arak-arakan Yusuf sedang diarak. Dan dia melihat istrinya Potifar dan dia lemparkan kalimat Badersem.
artinya bulan yang telah kehilangan cahayanya. Dialah yang menggoda Yusuf, sehingga gara-gara fitnahannya Yusuf masuk dalam penjara. Saudara, Potifar istrinya pun juga bingung melihat orang yang difitnah, yang masuk dalam penjara sekarang menjadi orang nomor 2 di Mesir. Haleluya. Maka terdengar pada waktu bala kelaparan datang, melanda sebuah negeri sampai ke Kanaan di mana Yakub dan anak-anaknya ada. Dia berkata, anakku, aku dengar di Mesir ada makanan. Pergilah dan berangkatlah. Bawalah karung-karung kosong dan uang belanjaan gandum. Kesanalah kau belanjakan keperluan kita. Alkitab berkata, maka dari jauh dari istananya Yusuf, dia lihat saudara-saudaranya. Dia kenal yang bernama Ruben, dia kenal yang bernama Simeon, Naftali, Isakar. Dia kenal mereka satu-satu, tetapi indahnya dia tidak mengenang masa lalu di mana mereka menangkapnya. Orang yang sungguh dalam Tuhan itu tidak menyimpan akar pahit. Orang dalam Tuhan itu yang diberkati tidak menyimpan amarah lebih dari matahari terbenam. Alkitab berkata, maka menangislah dia menyaksikan saudara-saudaranya. Kenapa dia tidak berkata, inilah kesempatan untuk balas dendam? Kenapa dia tidak berkata, nah inilah gigi ganti gigi? Alkitab berkata, maka menangislah dia, terseduh-seduh. Dan setelah puas dia menangis, dia cucikan mukanya. Dan dia berlaga seperti orang penting di Mesir. Dan memang begitu adanya. Dia berkata, siapa kalian? Kami adalah orang-orang Israel. Ngapain kemari? Kami hendak membeli gandum bagi keperluan kami. Kami ini semua adalah saudara bersaudara. Kami sesungguhnya ada 12 orang. Tapi satu di antara kami telah mati. Dalam hati Yusuf aja gile. Gue masih hidup, lo bilang gue udah mati. Tapi gak apa-apa lah, teruskan. Haleluya. Maka dia berkata, bapak kami yang bernama Yakub itu, bukan Yakub Nahuai, Yakub itu menyuruh kami kemari untuk membeli gandum, dan kami ada bawa uangnya. Benar kalian semua 12 saudara? Betul. Satu udah mati? Ya. Mati? Ya, mati. Bagus. Apa kamu semua 12 orang ini saja? Kok datangnya 10? Si bontot namanya Benyamin tidak boleh ikut, sebab kalau dia ikut bapak bisa mati berdiri. Karena dialah anak kesayangannya. Sama dengan satu yang mati itu. Yang mati itu siapa namanya? Yusuf. Bagus, dia suruh sama pegawai istana kasih makan orang ini. Kasih makan yang keren punya. Sampai tahede-hede. Sudah kasih makan mereka sampai tahede-hede, maka penuhin karungnya dan dipadat-padatkan. Kalau orang lain punya timba seenaknya, yang ini goyang terus sampai padat. Udah begitu, taruh duitnya, jangan kau ambil sesen pun, taruh di muka karungnya. Begitu dia buka, duitnya kok ada, kira-kira begitu. Dan suruh mereka pulang dengan sejahtera. Udah tuh, Yusuf bikin drama beberapa babak dengan mereka. Terakhirnya dia bilang begini, aku pingin kau bawa adikmu yang si bontot itu kemari. Sebenarnya Yusuf pingin jumpa Benyamin karena kangen dan rindu bertahun-tahun itu. Kalau kau tidak bawa Benyamin kemari, jangan lihat mukaku. Mereka berkata, siap Tuan. Apa yang Tuan bilang, kami taat sepenuhnya. Pulanglah mereka. Sampai di rumah, makanan karung gandum yang dibeli itu udah habis. Yakub bilang lagi, sekarang berangkat lagi, beli lagi. Mereka bilang, Pak,
Kita nggak bisa pergi begini aja Pak, kalau Benyamin nggak dibawa Pak. Kami udah takut dah lihat mukanya dah. Aduh ampun, kita gara-gara gandum jantung hampir copot. Kami ngeri dah lihat mukanya dah. Kalau Benyamin gak ikut mak, enggak lah, Bapak sendiri aja pergi dah. Lalu Yakub bilang, anakku, apakah kau akan biarkan aku mati dalam penderitaan? Satu yang bernama Yusuf telah pergi daripada aku, masakan Benyamin lagi nah. Tapi begini sajalah, biar Tuhan Allah yang akan menyertaimu dan membawa dia kembali dengan selamat. Lalu Yakub juga bilang begini, ikut sertakan ini untuk melembutkan hati orang itu. Maka kalimatnya terdapat dalam Kejadian 43 ayat 11. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, nyak ini kepada Yehuda, karena Yehuda berikan usulan kalau Benyamin gak ikut kami repot. Maka dengarkan sekali lagi Kejadian 43 ayat 11. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah kasih yang terbaik dari negeri ini, hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam. Nah dengar sedikit balsam, dengar sedikit balsam, karena balsam itu barang mahal, gak usah banyak-banyak bawanya, sedikit saja balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Balsam dianggap sebagai barang penting yang kalau orang lihat hati keras bisa lembut, muka cembetut bisa tertawa. Berarti barang ini barang mahal. Coba kalau Anda ulang tahun, orang kasih Anda cincin berlian berharga 100 juta, langsung senyum bukan lebarkan. Jadi aku bilang bawa balsam, bawa damar, bawa juga madu, bawa kemiri, lembutkan hatinya. Nah saya pikir-pikir nih rumusan hidup yang kita lupakan. Banyak kita bilang, alah itu kan pungli, itu kan sogok. Betul, sogok memutarbalikkan benar menjadi salah, itu salah. Coba kalau kau datang ke rumah kakakmu sendiri, datang dengan tangan kosong, langsung dia bilang gini, ada urusan apa? Datang lagi. Tapi coba kalau kau tenteng apel satu kantong plastik, lengkeng satu kantong plastik, lalu biskuit gantung di leher. Lalu kau jalan temiring-miring, abang mau bilang, sini, gua bantuin. Apa sih itu? Kan firman Tuhan berkata, jangan datang di hadapan Allah dengan tangan kosong. Tapi ada satu lagi, jangan datang di hadapan manusia dengan tangan kosong. Ini kan mau dekat Natal nih, bertukar-tukaranlah kalian akan kado. Orang yang tukang bikin ulah di lingkunganmu, kirim biskuit, pasti beres dia langsung. Begitu, ini namanya melembutkan hati. Dari aku bilang bahwa adalah balsam untuk lembutkan hatinya. Berarti ini bukan barang murah, barang yang mahal, yang orang susah lihat terhibur. Orang yang cembetut saja melihatnya, dia bisa senyum, karena ini barang bukan sembarang kan. Nah begitulah Kristus, kalau dia menyandang predikat balsam dari Gilead, ini kan barang yang mesti menghibur hati. Tuhan yang angkat susah gantikan dengan damai. Tuhan yang angkat garis-garis kesusahan dan gantikan dengan muka yang ceria. Makanya kalau orang dalam Tuhan tuh, biar umurnya 73 kelihatan 37. Iya kan? Tapi kalau dalam Tuhan gak ada sukacita, cembetut aja. Apa kabar Pak? Baik. Bapak mau kemana? Gak kemana-mana. Haleluya. Jadi pasti kalau kita dalam Tuhan, haleluya, ada senyum menghiasi wajah, ya kan, gampang kenal orang Kristen itu. Kalau di halte bus ada 3 orang berdiri tunggu bus, dan yang satu senyum aja, pasti orang Kristen. Tapi biar salib besar gantung di leher sampai nyangkut tanah, tapi cembetut aja.
ini pasti bukan orang Kristen. Hanya dia pakai atribut kekristenan doang. Tapi gampang mengenal. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pelembut hati yang keras. Hati batu dicabutnya dan digantikannya dengan hati daging yang lemah lembut. Saya beri jaminan, sukar suami bertobat, gak usah injili dia susah-susah. Bawa dia ke gereja Mawar Saron aja. 3 kali dengar khotbah, kali keempat dia berubah total. Dan kau terheran-heran. Haleluya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mahal bagi kita. Salah satu hasil utama dari bangsa Yehuda dan bangsa Israel adalah balsam dari Gilead. Yehezkiel pasal 27 ayat 17 berkata, Yehuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari Merit, mur, madu, minyak, dan balsam barang-barang dagangannya. Saudara lihat di situ, balsam ikut menjadi hasil utama dari bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Berarti ini bukan barang murah. Portugis, Inggris, Belanda datang ke Indonesia hanya karena rempah-rempah, cengkeh dan palah yang ada di Maluku. Berarti ini barang mahal pada zaman itu. Itu penghasilan utama dari sini. Penghasilan utama Zanzibar juga cengkeh. Tapi penghasilan Yehuda dan Israel salah satunya adalah balsam dari Gilead. Jadi kalau Yesus Kristus menyandang predikat balsam dari Gilead, dia sedang berbicara bahwa dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Berbagai ungkapan diberikan Yesus Kristus yang menggambarkan bahwa ia mahal dan Tuhan di atas segala-galanya. Dengan percakapannya dengan perempuan Samaria, dia bilang, air yang kau minum dari sumur ini kau haus terus, tapi ada air lain dalam genggamanku. Air yang di dalam genggamanku lebih mahal dari air dalam sumur ini. Dan kalau aku berikan padamu dan kau minum daripadanya, kau tidak akan haus lagi. Bahkan air ini membuat pancaran air dalam hidupmu dan berpancar sampai kepada hidup yang kekal. Dia sedang membawakan dirinya sebagai air yang lebih mahal dari air yang ada di sumur, air yang ada di danau, air yang ada di lautan lepas, dan air yang bisa disebut manusia. Dia menggambarkan bahwa dia di atas segala-galanya. Haleluya. Dan dengan khotbah bukitnya, dalam khotbah bukit dia ungkapkan sebuah kebenaran tentang dirinya sebagai yang teratas. Matius 6 ayat 33 yang ayat populer yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta segala kebenarannya, maka sekaliannya akan diberikan padamu. Dengan lain bahasa dia berkata dalam sebagai berbagai pencarian. Orang mencari duit, orang mencari pangkat, orang mencari nafkah, orang mencari rezeki. Dalam pencarian-pencarian itu ada satu pencarian yang lebih besar dari segalanya. Ada sebuah pencarian yang lebih tinggi dari bermacam-macam pencarian tadi, yaitu mencari kerajaan Allah. Dia bilang bahwa dalam tanganku ada satu yang kau harus cari lebih dari mencari-cari lainnya, yaitu kerajaanku dan kebenaranku. Dan kalau kau mencari itu, haleluya, sekalian yang akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan sebagai bonus. Mana yang lebih penting dalam hidup ini termasuk urgent need. Ada yang amat penting, kurang penting, dan tidak penting. Ada yang amat penting yang perlu dicari. Cari uang perlu, amin. Tapi cari Tuhan jauh lebih perlu. Cari pangkat penting, amin. Tapi cari Tuhan jauh lebih penting dari cari pangkat. Cari uang, cari harta, cari segala bentuk yang dapat disebut pencarian. Itu penting, tetapi cari Tuhan amat penting. Cari jodoh penting, tetapi cari Tuhan jauh lebih penting. Kalau kau cari Tuhan ketemu jodoh, tapi kalau cari yang lain bukan jodoh yang kau ketemu, tapi tulang yang berbau busuk yang kau ketemu, dan bukan tulang rusuk. Haleluya. Aku sudah bilang kalau kau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini bukan nubuat. Tanpa
kau sengaja kau pergi ke toko buku saja dan menunggu temanmu di dalam karena lama kau duduk di pinggir air mancur, pasti dia lewat dan menyapamu. Bahasa Inggris dia bisa pakai, bahasa Prancis juga, dan termasuk bahasa Tarutung karena memang dia kelahiran Porsea. Haleluya. Dan dia akan menyapamu, lau tu dia ho itu. Karena kau saking kagetnya mulak doau. Dan kau pingsan dulu karena kau bilang, Tuhan begitu cepat jawabanmu. Hidup ini enteng kalau Tuhan merupakan pencarian satu-satunya. Dia di atas hati kita, di atas karier kita, di atas nikah kita, di atas suami kita, di atas istri kita, di atas anak kita laki dan perempuan, di atas segala yang kita cintai, yang kita hargai, yang kita anggap penting dalam hidup. Dialah balsam dari geriat, sesuatu yang mahal, yang harus ada di atas segala-galanya. Dalam ungkapan penderitaannya dan sengsaranya, dia ungkapkan kalimat ini bagi murid-muridnya. Tetapi apa untungnya bagi seseorang jikalau dia memiliki seluruh dunia tapi kehilangan keselamatan jiwanya. Dia berbicara tentang dirinya sebagai juru selamat, lebih mahal dari segala harta dunia yang dipadukan. Haleluya. Kesaksian Rasul Yohanes perihal dia Yesus Kristus yang bisa dibaca dalam Yohanes 3:31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas segala-galanya. Balsam dari geliat berbicara tentang dia Tuhan yang harus dimuliakan di atas segala-galanya. Lebih penting dari apapun yang Anda anggap penting dalam hidup ini. Hal yang kedua, Yesus Kristus balsam dari geliat menggambarkan ia saja jawaban atas masalah manusia. Balsam adalah alat untuk menyembuhkan. Balsam itu bukan sekedar dia wangi. Dia semacam damar yang bergetah. Balsam dari geliat itulah semacam damar yang bergetah. Wanginya luar biasa, tapi juga mahalnya luar biasa. Dan maknanya yang besar salah satunya adalah menyembuhkan. Karena itu negari Babel digambarkan sebagai seorang yang sedang sakit. Kesembuhannya cuma ada dari balsam di Gilead. Yeremia 51 ayatnya yang ke-8. Yeremia 51:8 berkata, tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh. Babel negeri yang besar itu diumpamakan seperti seorang yang sedang jatuh dan luka memar menghiasinya. Maka Alkitab berkata obatnya cuma balsam dari geliat. Tidak ada obat yang lain yang bisa menyembuhkannya. Mesir negeri juga besar pada zaman itu. Babel, Mesir itu negara-negara adik kuasa pada zaman Kristus. Maka juga diungkapkan bahwa kesembuhan putri Mesir hanya ada pada balsam dari Gilead. Yeremia 46 ayat 11 berkata, pergilah ke Gilead, mengambil balsam, hai anak darah putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Mesir negeri yang besar itu diumpamakan seperti seorang putri yang sakit, yang pergi berobat kemana-mana tak tersembuhkan. Lalu firman Allah berkata obatnya cuma balsam dari Gilead. Kalau Babel negeri besar, Mesir negeri besar, kesembuhannya cuma ada pada balsam dari Gilead. Apalagi bangsaku, apalagi keluargaku, apalagi diriku secara pribadi. Saya tidak terlalu berlebih-lebihan jika mengungkapkan kalimat ini. Kesembuhan bangsa ini secara ekonomi, kesembuhan bangsa ini secara politik, kesembuhan bangsa ini secara tata krama berbangsa bernegara hanya ada jika balsam dari Gilead menjadi obatnya. Tidak terlalu berlebih-lebihan aku ungkapkan kalimat ini.
Sejauh bangsa ini melecehkan gereja, sejauh bangsa ini melecehkan anak-anak Tuhan, haleluya, Yesus Kristus sebagai balsam dari Gilead, obat penyembuh ditolak, maka luka memar semakin menjadi-jadi. Tapi jika Yesus Kristus balsam dari Gilead diundang hadir, maka semua luka yang tersentuh terobati. Saya membaca Alkitab dan saya lihat kebenaran ini yang tak terbantahkan. Di mana gereja Tuhan dilecehkan, di mana anak-anak Tuhan dicaci maki, langit tertutup dari segala berkat. Allah Yesus Kristus mengidentifikasikan dirinya dengan gerejanya. Karena itu Saulus dari Tarsus, provokator pertama dalam membakar gereja, Tuhan berhadapan langsung dengan dia di pintu Damaskus. Kalimatnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku? Dia berkata, siapa yang kau aniayakan? Siapa yang aku aniayakan? Kristus tidak memakai nama samaran, balsam dari Gilead. Saulus bisa bingung, tapi dia langsung memperkenalkan dirinya secara terbuka. Akulah Yesus yang kau aniayakan. Dia perkenalkan dirinya secara terbuka, tidak samar-samar lagi. Dan Saulus pun tahu, karena Yesuslah dia bakar gereja. Karena Yesuslah dia bunuh orang Kristen. Haleluya. Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan gereja. Obat bagi Mesir cuman ada pada balsam dari Gilead. Obat dari Babel, negeri besar, hanya ada pada balsam dari Gilead. Aku pun bisa bilang berdasarkan ilmu, kalau dua sisi dari sebuah segitiga sama, maka itu segitiga sama kaki. Itu sudah rumusannya begitu, nggak bisa terbantahkan. Sudutnya pasti 60 derajat. Sudah tak terbantahkan itu. Apalagi segi sama sisi. Sisinya tiga sama. Segi sama segitiga sama sisi. Sudutnya pasti 60 derajat. Udah nggak mungkin tidak. Itu rumusan matematikanya. Kalau Tuhan Yesus Kristus obat bagi Babel, obat bagi Mesir, dia juga obat bagi bangsa ini. Itu sudah otomatisnya itu begitu. 1 tambah 1 sama dengan 2, udah rumusannya. Jadi kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati, mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan secara dahsyat, pribadi kita, bisnis kita, segala sesuatu, utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Semuanya beres. Saya berdiri sebagai saksi hidup di mata saudara. Gereja ini tidak susah mendapatkan berkat karena memang tujuannya cuma tinggikan Yesus Kristus, menempatkan dia di atas segala-galanya. Dia menjadi obat daripada segala persoalan kita. Kita panggil namanya, sebutkan namanya, dan kita perkara-perkara besar dikerjakan Allah. Haleluya. Dialah obat. Karena dia tabib yang heran. Jawaban atas masalah tubuh, jawaban atas masalah jiwa, dan jawaban atas masalah rohani. Kepada Alkitab berkata, dimanapun dia pergi, orang buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan betul, kusta ditahirkan. Berarti dialah jawaban terhadap kebutuhan masalah jasmani. Kepada perempuan Samaria dia bilang, air yang kuberi. Secara jasmani perempuan Samaria tidak sakit. Kupingnya sehat, matanya sehat, penglihatannya sehat, kaki, tangan, seluruh anggota tubuh sehat. Tapi nun jauh dalam batinnya ada sesuatu yang sakit. Kuberi nama jiwanya. Jiwanya luka, perlu sentuhan balsam dari Gilead. Dan waktu Tuhan Yesus berkata, air yang kuberi akan membuat kau tidak dahaga lagi. Dia hadirkan balsam dari Gilead, yaitu dirinya sendiri. Dan dikala perempuan Samaria itu mendapatkan balsam itu, terbalutlah luka batinnya, terbalutlah kekosongan jiwanya. Seketika dia bangkit berdiri dan lari ke kampungnya. Dan dia bilang, aku telah jumpa Mesias, karena dia tahu dosaku. Sakeus di pohon ara.
Secara jasmani tidak kurang apa-apa. Berpakaian hebat, namanya juga pemungut cukai. Pakaian mentereng, semua anggota tubuh sehat. Tapi nun jauh dalam batinnya ada kecurangan yang menjelilit dia. Sehingga pajak yang semestinya cuma 1 dinar, dipungutnya 3, karena 1 masuk ke pemerintah, 2 masuk kantong. Maka dia bertemu Tuhan dan Yesus berkata, turun, malam ini aku numpang di rumahmu. Akulah balsam dari geliat itu yang akan menyentuh jiwamu yang curang. Dan begitu Sakeus jumpa dia bilang begini, kalau aku pernah memperdayakan harta orang, aku pulangkan sekian kali lipat. Berminta maaf bukan sekedar sampai situ. Maaf harus diikuti oleh tindakan, memulangkan apa yang kau curi. Haleluya. Sakeus dapat urapan dan jamahan balsam dari geliat. Jiwanya pulih. Sebaliknya Nikodemus sehat tubuh, tidak kurang sesuatu apa. Jiwanya mantap, orang berrohani. Tapi ada satu yang salah pada rohnya Nikodemus. Dia sombong karena dia anggap dia guru besar bangsa Yahudi. Segala-galanya beres. Tuhan berkata, jika kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan melihat kerajaan sorga. Jiwanya beres, tubuhnya beres, tapi rohaninya gak beres. Balsam dari geliat hadir untuk menyentuh rohnya. Tapi dia bilang, masakan iya, aku tua bangka ini harus masuk ke dalam rahim ibu untuk dilahirkan kembali. Dia gagal untuk dioles oleh balsam dari geliat. Haleluya. Kuhadirkan padamu hari ini obat yang hanya bisa menyembuhkan tubuhmu, jiwamu dan rohmu. Ini mujarab dan tidak ada tandingan. Hal yang ketiga, Yesus Kristus balsam dari geliat, menggambarkan ia Tuhan yang harus dicari dengan segenap hati. Dengar sekali lagi, Yesus Kristus balsam dari geliat menggambarkan ia Tuhan yang harus dicari dengan segenap hati. Balsam dari geliat bukan balsam dari Efrata, bukan balsam dari gunung padang gurun Sin, tetapi balsam dari geliat. Karena balsam dari geliat, balsam bermutu, balsam berharga tinggi, balsam mahal. Karenanya disebutkan kata geliat. Kata geliat saya lihat dalam arti bahasa aslinya, maka pengertiannya dalam bahasa Inggris disebut begini: a hard rocky region. Hard rocky region artinya daerah yang sukar dan berbatu. Itu arti aslinya bahasa Ibrani. Diartikan dalam bahasa Inggris disebut a hard rocky region. Artinya daerah yang sukar lagi berbatu-batu. Nah, Anda masuk ke satu daerah yang sukar dan berbatu-batu mendapatkan sesuatu, itu bukan perkara gampang. Anda harus siap untuk kaki robek. Anda harus siap untuk lecet pinggang. Anda harus hati-hati mendaki. Namanya saja hard rocky region. Jadi Anda tidak bisa pergi mendapatkan balsam dengan lenggang kangkung. Anda bisa bawa pulang balsam dari geliat, orang kasih jempol. Hebat lu. Karena itu bukan perkara mudah mengambilnya, bos. Perkara susah. Anda bisa ambil balsam dari geliat itu gini. Dan balsam pasti juga ada dari tempat lain. Mungkin balsam dari Efrata, mungkin balsam dari tempat-tempat lain, Gunung Sion, Gunung Hermon. Tapi yang satu ini susah. Karena kualitasnya begini, makanya disebut balsam dari geliat. Dan kata geliat berarti hard rocky region. Daerah yang sulit lagi berbatu-batu. Nah, ke sana mesti siap kaki lecet. Ke sana mesti siap diterik matahari. Ke sana mesti
masalah besar dihadapi. Makanya mendapatkan balsam itu bukan orang yang cuma numpang lewat. Ada orang yang numpang lewat pengen dapat balsam dari situ, nggak bisa, numpang lewat doang. Apalagi cuma pelancong, cuma lihat dari dengan mata. Nggak bakalan dapat apa-apa. Untuk mendapatkan balsam dari geliat, bukan si pelancong yang mengambilnya, bukan si numpang liwat yang mengambilnya, tapi orang yang sudah persiapan diri dari rumah. Bekal sudah dibawa, sepatu sudah dibawa, topi sudah dibawa, jaket sudah dibawa, segala peralatan untuk mengambil apa yang bernama balsam dari geliat. Karena itu iring Tuhan juga sama. Tuhan Yesus berkata, iring Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Iring Tuhan itu kan mesti apa? Pikul salib, apalagi menyangkal diri. Ada lagi apa istilahnya? Jalan lebar dan jalan sempit. Jalan di jalan sempit kan gak bisa lenggang, kangkung, itu pak jalan lebar. Kalau jalan sempit mah, nah namanya juga jalan sempit. Billy Graham mengungkapkannya dengan kalimat indah begini. To receive Christ, you pay nothing. To follow Christ, you have to pay something. To serve Him, you have to pay everything. Maksudnya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gratis, nggak bayar apa-apa. Tapi sudah begitu ada langkah berikut namanya apa? Iring di Kau saja Tuhan. Follow Christ. Nah, begitu iring Tuhan, maka harga perlu dibayar. Mesti bangun pagi-pagi, mesti cancel segala rapat pada hari Minggu. Oleh karena aku mau pergi ke gereja, hobiku harus kukesampingkan. Walaupun main golf itu bagus pada hari Minggu, tapi aku harus cancel karena aku harus pergi ke gereja. Harga. Anda tidak bisa seenaknya iring Tuhan santai-santai. Alah, gerejanya kan gak lari, pendetanya kan yang hitam-hitam juga, itu juga. Udahlah, ngapain kita ngotot sih tiap minggu pergi ke gereja. Setahun sekali aja mah cukup menjelang Natal dan Tahun Baru. Coba deh terus deh, coba. Makanya gak tumbuh-tumbuh kan, gitu-gitu aja. Iring Tuhan dari zaman company sampai Indonesia merdeka. Maju enggak, mundur enggak, lah habis iring Tuhan yang pingin yang santai-santai, yang enaknya doang. Yang enaknya enggak, yang enggak enaknya enggak mau. Ayub berkata kepada istrinya, hei perempuan dursila, masa yang baik saja kamu terima dari Tuhan, yang tidak baik kau tidak ingin? Nah, to serve Him, you have to pay everything. Ada 3 langkah hidup beriman itu. Pertama, terima Tuhan. Kedua, iring Dia. Dan ketiga, melayani Dia. Saudara sudah ada pada posisi mana? 20 tahun iring Tuhan, ada pada posisi apa sekarang? Cuma posisi terima Tuhan. Aduh, kasihan deh kamu. Udah 20 tahun cuman sampai pada posisi terima Tuhan. Iring Dia. Sampai cuma baru iring, melayani kagak mau. Coba bayangkan, saya tuh terheran-heran. Pak Hot masih tumpul dalam keadaan sibuknya begini luar biasa ikut som. Coba. Sesibuk apa sih Anda dengan seorang pengacara? Saya terheran-heran. Tidak pernah absen. Hadir duduk bangku paling muka dengarkan pelajaran. Catat terus. Tapi kita kan alah, aku repot. Saya kadang kala heran. Kita mesti melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan. Makanya kita sedang galakkan kelompok sel di rumah-rumah, itu tujuannya itu. Supaya Anda pimpin keluargamu sendiri menyembah Tuhan. Disitulah kau belajar melayani. Kalau semua jadi pendeta mah ya gak lucu dunia ini. Kalau kita mantapkan diri, kita iring Tuhan dengan sungguh, saudara, geliat itu suatu medan yang sukar. Anda bisa ambil balsam dari situ tuh halu, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh hati.
Karena itu Tuhan Yesus Tuhan yang harus dipercayai dengan sungguh-sungguh hati. Kita sudah bukan masanya lagi untuk iring Tuhan santai-santai. Haleluya. Mari kita iring dengan sungguh. Kita rela bayar harga. Harga keselamatan adalah kosong, tidak bayar. Tapi iring Tuhan ada harga. Melayani Tuhan ada harga. Kau rela membayar harga, surga mencatatnya. Bahkan air mata orang beriman ditampung dalam balangnya Tuhan. Paulus mengakhiri suratan Korintus dengan kalimat, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kelelahanmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih